Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Nurma. Hari ini Senin 4 Januari 2020. Anak-anak belajar dari rumah mengenai operasi hitung satuan waktu ya di mata pelajaran matematika. Nah, ini sudah kita pelajari sedikit di kelas 3. Kita lanjutkan lebih kompleks lagi di kelas 5. Oke. Operasi hitung satuan waktu ya, ada yang perlu kalian ingat, yaitu hubungan antar satuan waktu ya. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Dari hari ke jam dikalikan 24 jam. Misalnya 2 hari berarti 2 kali 24 jam berarti 40 jam. 3 hari berarti 3 kali 24 jam. Jadi berapa? Berarti ada 72 jam. Kemudian dari jam ke hari berarti dibagi 24. Misalnya 48 jam itu berapa hari? Berarti 48 dibagi 24 berarti 2 hari. Kemudian dari jam ke menit dikalikan 60. Dari menit ke jam dibagi 60. Dari menit ke detik dikali 60. Dari detik ke menit dibagi 60. Dari jam ke detik dikali 3600. Dari detik ke jam dibagi 3600. Nah, ini adalah hubungan antar satuan yang perlu anak-anak ketahui. Selanjutnya ada beberapa contoh soal. Silahkan disimak, nanti bisa digunakan untuk membantu anak-anak mengerjakan latihan soalnya. Nah, yang pertama, 2 jam itu ada berapa menit sih? Berarti seperti yang tadi, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 2 jam, 2 dikali 60 menit. Jadi ketemunya 120 menit. Selanjutnya, setengah hari 2 jam itu berapa jam? Nah, 1 hari itu kan 24 jam. Berarti kita kalikan setengah dari 1 hari berarti setengah kali 24 ditambah 2 jam. 1 kali 24 dibagi 2 ditambah 2 jam ya. Berarti kan 1 kali 24 dapat 24 dibagi 2 ditambah 2 jam. Berarti ketemunya 12 jam ditambah 2 jam. Sehingga dapatnya 14 jam. Berarti setengah hari dan 2 jam itu adalah 14 jam. Sekarang contoh yang berikutnya ada 1/4 jam itu berapa menit ya. 1/4 jam berarti 1/4 dikali 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti 1/4 kali 60 berarti 1 kali 60 dibagi 4. Ketemunya 15 menit. 1/4 jam berapa menit? Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Kalau diubah jadi pecahan biasa menjadi 5/4 jam. 5/4 jam kita kalikan dengan 60 menit. Berarti 5 kali 60 dibagi 4. Ketemunya 300 menit dibagi 4. Sehingga ketemu 75 menit. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. 1 jam 15 menit itu berapa menit? 1 jam 60 menit ditambah 15 menit sehingga dapatnya 75 menit. So easy ya, gampang. Selanjutnya 15 menit itu berapa detik? 15 menit kita kalikan dengan 60 detik ya, ketemunya 900 detik. 3/4 jam ya. 3/4 jam 360 detik itu berapa menit ya. Ini kita ngubah dua-duanya. 3/4 jam berarti 3/4 jam diubah ke menit ya, berarti dikalikan 60. Selanjutnya yang detik dijadikan menit berarti dibagi 60. Berarti yang tadi 3/4 jam berarti 3/4 kali 60 ditambah 360 detik dibagi 60 menit sehingga dapatnya 3 kali 60 120 dibagi 4 ditambah 360 dibagi 60 dapatnya 6. Sehingga 180 dibagi 4 ketemunya 45 ditambah 6 menit sehingga totalnya 51 menit. Soal yang berikutnya, 2,5 jam itu berapa jam? Berarti 2 jam ditambah setengah jam. Berarti 2 jam ditambah setengah kali 60. Berarti 2 jam
ditambah 30 menit atau 2 jam 30 menit. 105 menit itu berarti 60 menit ditambah sisanya 105 dikurangi 60 kan 45. Jadi 105 menit adalah 1 jam 45 menit. Ini 45-nya ketinggalan. Nah, kurang. Kemudian 3 jam dikurangi 7.200 detik itu berapa jam? Karena diubahnya ke jam, berarti yang detik ini diubah dulu ke jam. 3 jam dikurangi 7.200 dibagi 3.600 ya, ketemunya 3 jam dikurangi 2 jam berarti sama dengan 1 jam. Oke, contoh soal yang berikutnya adalah operasi hitung satuan waktu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. 2 jam 75 menit 90 detik ditambah 4 jam 15 menit 12 detik. Penyelesaiannya bagaimana? Kita jumlahkan semuanya dulu ya. Yang detik dijumlah dengan detik, yang menit dijumlah dengan menit, yang jam dijumlah dengan jam. Ketemunya 6 jam 90 menit 102 detik. Kalau sudah seperti ini baru kita ubah. 102 detik itu kan lebih dari 60 menit ya. Berarti bisa menjadi 1 menit dan 42 detik. 90 menit ya bisa berubah menjadi, karena lebih dari 60 menit bisa berubah menjadi 1 jam dan 30 menit. Kalau sudah seperti ini, yang jam dijumlah dengan jam ya, ini dijumlah dengan ini, yang menit dijumlah dengan menit, sehingga dapatnya 7 jam 31 menit dan 42 detik. Nah, ini contohnya. Jadi lebih cepatnya begitu. Kalian jumlah dulu, setelah itu baru diubah. Oke, soal yang kedua yaitu pengurangan ya. 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Yang ini agak lebih susah karena anak-anak harus mengubahnya dulu. Dilihat di sini 4 jam 20 menit 30 detik. 30 detik dan 50 detik lebih besar 50 detik. 20 menit dan 45 menit lebih besar 45 menit, sehingga 30 detik dan 20 menit harus meminjam. Kalau sudah meminjam akan menjadi seperti ini ya. 30 detik meminjam 1 menit ya, 1 menit 60 detik sehingga menjadi 90 detik. 20 menit meminjam 1 jam ya, 1 jam kan 60 detik, jadinya 80 menit ya, sehingga yang awalnya 4 jam 20 menit 30 detik berubah menjadi 3 jam 79 menit dan 90 detik. Ini harusnya kan 80 Bu Nurma, kok jadinya 79? Kan sudah dipinjam ke sini ya. Jadi minjamnya dari belakang ya, hitungnya dari belakang. Nah, 30 detik pinjam dulu, pinjam 60. Berarti di sini ditambahkan 60 jadi 90 detik. Karena di sini dipinjam 1 berarti tinggal 19 dikurangi 45 kan kurang. Kita pinjam 1 jam. Sehingga 19 yang tadi ditambahkan 60 sehingga menjadi 79. Yang 4 jam sudah dipinjam 1 jam berarti tinggal 3 jam. Kalau sudah seperti ini langsung dikurangkan. Yang detik dengan detik, yang menit dengan menit, yang jam dengan jam, sehingga hasilnya 1 jam 34 menit 40 detik. Ya. Kalau meminjam berarti kalau meminjam menit ke detik berarti ditambahkan 60. Kalau meminjam jam ke menit ditambahkan 60. Kalau pengurangan biasa, kalau meminjam ditambahkan 1, kalau yang di jam ya meminjamnya ditambahkan 60 menit. Pinjam 1 jadi 60, pinjam 1 jadi 60 ya. Oke, ini adalah video tadi tentang hubungan antar satuan. Supaya anak-anak lebih paham lagi mengenai materi ini, anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal matematika ya, mengerjakan ESPS halaman 31,
nomor 1 A, C, E, G, I, dan nomor 2 A dan C. Nah, silakan nanti dikumpulkan via Edmodo kelas masing-masing. Nah, selamat belajar. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Nurma. Tetap jaga kesehatan, selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.